Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Kodar TV bersama saya Abdul Kodar CH, yang hari ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan presentasi terkait dengan cara mendidik anak ala Nabi. Yang dimana mungkin kemarin-kemarin sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara membangun cinta di dalam hati anak, mendidik anak dengan cinta, skin hanger, kemudian peran ayah dalam pengasuhan dan yang lainnya. Dan kemudian hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan mendidik anak cara Nabi, dan ini tuh yang akan saya sosialisasikan ke lembaga-lembaga atau ke sekolah-sekolah di tahun ini. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, yang belum tahu channel ini tentu tentang apa, yaitu saya biasanya mensosialisasikan tentang bagaimana cara mendidik anak atau parenting. Kemudian juga di sini ada tentang ibu hamil, ibu menyusui, kemudian juga ada tentang terapi, dan kemudian ada juga tentang outbound. Jadi teman-teman yang baru bergabung, silahkan boleh scroll YouTube video-video saya sebelumnya, dan kemudian juga ada beberapa motivasi kehidupan bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan sedikit motivasi untuk lebih berkembang lagi untuk running well tentunya ya. Nah, baik, yang paling pertama saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih syarat yang harus kita lakukan untuk membangun keluarga, karena sejatinya mungkin ketika teman-teman membangun atau memutuskan menikah, maka hal pertama yang harus teman-teman pikirkan itu adalah bagaimana cara membangun hubungan atau cara membangun keluarga teman-teman itu dengan baik, karena banyak sekali hari ini clash gitu ya terkait dengan anak dan orang tua dengan kakek nenek dan yang lainnya, itu karena kurangnya family building atau membangun keluarga gitu ya. Makanya hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang harus dibangun oleh keluarga supaya keluarganya menjadi keluarga yang luar biasa atau baik. Jadi yang paling pertama di sini ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk membangun keluarga, atau bisa dikategorikan keluarga itu baik dan sempurna itu kalau tiga hal ini itu ada di dalam diri keluarga. Nah, makanya yang paling pertama itu adalah memiliki pasangan yang baik. Ya, otomatis mungkin ya teman-teman ketika sebelum menikah, ya tentunya kan teman-teman melakukan filter dulu ya, baik laki-laki atau perempuan, memilih dulu kriteria, membuat kriteria dulu pasangan seperti apa mungkin yang nantinya akan menemani hidup teman-teman. Yang paling pertama mungkin kan sering disarankan bahwa yang paling pertama harus baik akhlaknya, yang kedua harus cantik, yang ketiga mungkin keluarganya harus baik. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin udah di nikah. Nah, bagaimana cara memiliki pasangan yang baik nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah punya anak yang baik. Jadi dikategorikan ya keluarga kita itu keluarga yang sempurna ketika kita memiliki anak yang baik, dan itu tidak mudah. Nah, kemudian yang ketiga ini tertutup sedikit, dan ini tuh punya keturunan cucu dan cicit yang baik ya. Nah, kenapa? Karena kalau punya pasangan dan anak yang baik mungkin banyak hari ini yang ini, tapi susah memiliki cucu yang baik. Nah, makanya nanti kita akan bahas seperti apa dan bagaimana caranya supaya 3 hal ini bisa terpenuhi di dalam keluarga. Oke, kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Biar tidak mengganggu. Oke, sudah. Next, di slide kedua. Nah, yang pertama, karena kita temanya hari ini tentang bagaimana cara membangun keluarga dengan cara Nabi, maka untuk membangun atau mencari pasangan yang baik itu, kita akan belajar dari para nabi. Yang paling pertama, di sini kita belajar dari Nabi Adam. Ya, tentunya mungkin kita bisa banyak, kalau teman-teman rajin buka sejarah dan yang lainnya, banyak hal yang bisa kita gali dari nabi-nabi kita gitu. Tapi saya akan menggali dari 4 nabi. Yang paling pertama ada Nabi Adam, yang kedua ada Nabi Nuh, yang ketiga ada Nabi Ibrahim, dan yang keempat itu keluarga Imron. Ya, kenapa saya sebut keluarga? Karena ternyata Imron itu bukan nabi, tapi dia sosok yang sangat luar biasa, yang diistimewakan gitu ya. Bahkan ada suratnya Ali Imron. Nah, yang paling pertama Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini kalau masalah pasangan, beliau memiliki istri yang soleha, yaitu yang kita kenal adalah Hawa atau Siti Hawa. Yang dimana
beliau sempat dipisahkan ya ketika turun ke alam dunia ini, tidak langsung bertemu, tapi luar biasa. Tentunya Siti Hawa itu adalah istri yang soleha. Kita tahu ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian yang kedua ada Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh, dia memiliki istri yang mengangkang dan menantang dakwahnya. Ya, dan ini ujian bagi Nabi Nuh ya. Ketika Nabi Adam diberikan keberkahan dengan istri yang soleha, tapi Nabi Nuh diberikan ujian dengan diberikan istri yang mengekang dan menentang dakwahnya. Karena inilah mungkin jadi sebagai gambaran hari ini, banyak yang istrinya yaitu taat kepada suaminya, dan ada juga yang ada yang tidak taat dan bahkan menentang suaminya. Di depan baik, tapi di belakang menjelek-jelekan, dan yang lainnya bahkan tidak jarang menjatuhkan harkat dan derajat suaminya. Baik itu ke keluarganya, ke sahabatnya, ke tetangganya, dan yang lainnya. Nah, mungkin ini digambarkan di kisahnya Nabi Nuh. Dan kemudian yang selanjutnya ada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu diriwayatkan dalam sejarah itu memiliki 4 istri. Nah, yaitu ada Saroh, ada Hajar, ada Kansuroh, ada Hazam binti Amin. Nah, ini istri-istri yang yang dikenal di sejarah itu ada 4 untuk Nabi Ibrahim. Dan ini semuanya soleh, ya soleha. Tidak ada walaupun 4, tidak ada yang misalkan 1 mengekang atau 2 mengekang, tidak ada. Jadi semuanya walaupun 4 ini itu luar biasa soleh semua. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Imron. Nah, kalau keluarga Imron, beliau itu memiliki istri yang sangat soleh, yaitu yang bernama Hana, yang memegang kendali mendidik Nabi Harun dan melahirkan Maryam. Nah, kenapa? Karena diriwayatkan Imron ini meninggal gitu ya ketika Hana melahirkan Nabi Harun. Jadi bisa dikatakan Haruna ini single parent, tapi luar biasa bisa mendidik Nabi Harun sehingga menjadi nabi dan kemudian melahirkan Siti Maria. Nah, itu. Nah, kemudian jadi kalau teman-teman ingin, jadi tergantung posisi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di posisinya Nabi Adam mungkin yang diberkahi dengan istri yang soleha, silahkan teliti Siti Hawa itu seperti apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya posisinya Nabi Nuh, nah silahkan diteliti, digali lagi apa yang dilakukan Nabi Nuh gitu ya untuk menghadapi istrinya. Kemudian yang selanjutnya ada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini nih yang bagi suami-suami yang mau mengamalkan surat An-Nisa ya. Nah, maka silahkan belajar dari Nabi Ibrahim karena beliau memiliki istri 4 tapi luar biasa semuanya soleh. Nah, kemudian juga kalau yang memilih monogami juga silahkan belajar dari Imron karena Imron ini mendidik istri yang soleha gitu ya, sehingga dia Hana ini bisa mendidik anaknya menjadi nabi yaitu Nabi Harun dan melahirkan Maryam. Nah, itu untuk dari pasangan.